wisdom from my mom. Jadi gue tuh biasanya manggil ibu gue itu mamah. Dan layaknya koin, ada positif pasti ada negatif, dan selalu seperti itu. Gue pun melihat seperti itu di setiap hal sebenarnya, makanya gue juga nggak pernah menutup diri untuk melihat apapun gitu. Jadi gue tuh nggak ngilang-ngilangin yang baiknya, nggak juga ngilang-ngilangin yang negatifnya gitu. Dan ada beberapa menurut gue ya, wisdom dari ibu gue itu salah satunya itu membantu gue juga, dan juga kayak secara tidak langsung gitu ya membantu gue. Dan juga ada beberapa yang gue tuh suka banget dan gue setuju banget, dan gue tuh mau meneruskan gitu, karena menurut gue ini masuk akal, logis, dan sangat positif gitu. Jadi salah satunya ya yang menurut gue tuh ibu gue itu beda banget dari orang tua lainnya, itu adalah di soal ibu gue tuh gak pernah nanya kapan gue mau nikah. Bahkan sampai sekarang ya, sekarang umur gue kan 32 tahun. Kemarin Agustus kemarin gue 32 tahun gitu. Dan sama sekali dia tuh gak ada gitu nanya kayak kapan sih gue itu mau nikah gitu. Dan gue ngerasa bersyukur banget ya punya seorang ibu yang seperti itu gitu, karena memang guanya pun nyantai gitu dengan hal itu tuh. Gue bukan yang anti menikah, tapi kayak gue tuh tidak yang cemas gitu, tidak yang gue tuh panik gue pikirin gitu, enggak. Gue tuh bisa bener-bener ya santai gitu dengan hal itu. Dan kan sebenarnya gue tuh bisa melihat dan merasakan ya ketika misalkan orangnya tuh sebenarnya kayak seakan-akan mencoba untuk tidak protes gitu, tapi biasanya tuh sebenarnya orang tuh kelihatan gitu dari cara bicaranya, dari gesturnya, dari pilihan katanya. Kalau misalkan dia tuh memang sebenarnya pengen gue married, tapi dia tuh pura-pura misalkan sosok santai dengan gue tidak married. Nah, gue tuh sama sekali tidak menemukan gestur atau pilihan kata yang memang memperlihatkan tuh sebenarnya nge-push secara halus gitu. Nah, ibu gue tuh nggak ada yang kayak gitu pun gitu soal menikah ya, karena gue pernah nanya sih kayak kenapa sih mah gitu, kayak kok mama nggak kayak orang tua lainnya gitu yang kayak ngeburu-buru anaknya nikah gitu, atau misalkan nanya-nanya terus gitu. Kata ibu gue itu karena itu yang mau ngejalanin tuh gue gitu, yang mau merit kan gue, jadi terserah gue gitu kata ibu gue. Terus karena dia juga gak tahu ya dia serius apa ngejokes gitu, dia tuh bilang kalau dia tuh biar gak disalahin gitu loh. Kan kalau misalkan dia yang ngeburu-buru, dia yang milihin, dia yang maksa gitu, nah takutnya tuh misalnya gue ternyata pilihan dia tuh salah gitu, nah dia tuh nggak mau disalahin gitu. Tapi maksud gue cerdas gitu, ibu gue itu cerdas banget gitu kayak dalam membuat sebuah keputusan dan strategi gitu kan. Ya emang bener sih, kayak berbeda gitu ketika misalkan gue milih sendiri nih ya, terus misalkan gue salah pilih gitu, ya udah sih gitu. Biasanya kan gitu kalau misalkan kita milih sendiri terus salah pilih. Tapi berbeda ketika kita dipilihin terus kayak salah gitu kan. Biasanya tuh kebanyakan orang kan menyalahkan ya, dan ya
kalaupun nggak disalahin tuh kayak ngerasa bersalah sendiri gitu nggak sih gitu kan. Nah itu pun yang kayak gue tuh setuju banget, dan kayaknya kalaupun gue jadi orang tua kayak gue tuh bakal meneruskan hal tersebut gitu. Dan gue juga, uniknya ya, ibu gue tuh ibu yang nggak pernah ngajarin gue itu untuk jadi cewek matre gitu. Dia nggak bilang secara langsung sih, cuman kayak gue kasih contoh ya kata-kata uniknya ibu gue gitu. Kayak misalkan dia tuh bilang gini, jangan jangan sama jangan nikah sama cowok yang kaya. Kan gue ngakak ya, biasanya kan perasaan gue yang umum-umum itu ada orang tua tuh yang pengen anaknya tuh nyari menantu kaya gitu dari anaknya orang kaya. Ibu gue tuh malah bilang kayak gitu kan lucu ya menurut gue gitu, kayak kenapa mah. Jadi biasanya gue tuh memang selalu nanya gitu kalau dia layu bicara yang unik-unik tuh, kayak walaupun maksud gue tuh emang gue mengerti maksudnya dia, tapi gue pengen dengar kenapa gitu. Kayak kata dia tuh karena kata dia itu takutnya itu prianya itu atau mungkin keluarganya itu nggak menghargai gue gitu. Nah kayak gitu misalkan. Nah maksud gue tuh apa ya, gue tuh sebenarnya sangat tersentuh ya, maksudnya yang ibu gue pikirin kan guanya gitu, bahwa gue tuh sebagai anak tuh jadi mengerti bahwa prioritas gue itu harus selalu berfokus ke pria yang menghargai gue gitu. Bukan berarti gue jadi kayak alergi sama pria yang sukses dan kaya gitu, bukan. Tapi gue tuh jadi nangkepnya tuh gini loh, maksudnya gue itu tentu saja ya, gue itu juga menilai gitu, kayak bagaimana seorang pria itu bekerja, bagaimana seorang pria itu membangun bisnisnya, membangun karirnya, terus dia itu siapa, dia itu anaknya siapa, itu pertimbangannya ada gitu. Menurutku pasti ada setiap orang. Nah cuman mungkin yang gue harus lihat tuh apakah segala pencapaiannya dia, apakah segala sesuatu yang dia punya itu membuat dia jadi pria yang sombong gitu. Jadi dia itu menjadi pria yang merasa bisa seenak-enaknya gitu. Jadi dia tuh gak bisa menjadi seorang pria yang respect sama pasangannya, yang respect sama istrinya gitu, atau respect sama keluarga istrinya gitu. Nah mungkin yang biasanya gue lihat itu seperti itu gitu. Jadi bukan berarti kayak gue menelan bulat-bulat kata-kata ibu gue bahwa gue tuh memandang semua orang kaya itu sombong gitu. Sebenarnya menurut gue tuh ibu gue tuh rendah hati ya. Karena kalau gue hanya sendiri ya, gak pakai ibu gue gitu, gak pakai uang ibu gue, nggak kehitung sama uang ibu gue. Iya sih, kalau gue sih kayak ya gue masih bubuk rengginang gitu, belum tidak yang wah banget gitu, enggak sih, biasa aja. Tapi menurutku sih ibu gue tuh termasuk yang sederhana gitu ya. Jelas sih kalau misalkan uang ibu gue mah jauh banget ya sama uang gue gitu. Cuman kayak maksudnya gue tuh gak suka gitu, kayak pria yang melihat gue itu dari kekayaan ibu gue gitu, yang melihat gue itu dari uang orang tua gue. Karena gue juga ilfil sama cowok-cowok yang suka ngomongin
uang orang tuanya, uang warisan gitu. Kayak enggak sih, maksudnya tuh bukan gue nggak mau dengerin itu ya, tapi kayak ketika hal itu lu bener-bener terlalu fokusin, terlalu pikirin, terlalu andelin gitu, kayak di otak gue tuh kok nggak bisa mandiri ya gitu, kok terlalu bergantung, apalagi kalau misalkan orang tuanya tuh masih ada gitu. Kayak kenapa sih, maksud gue tuh kayak harusnya tuh warisan itu bukan sesuatu yang lu andelin utama gitu loh. Kayak ya udah sih gitu, dapat ya udah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Harusnya bisa nggak terlalu mengandalkan itu gitu. Ya kalau dikasih diterima, cuman kalau enggak ya nggak usah dipikirin gitu. Kalau belum dikasih nggak usah dipikirkan, anggap aja ya tidak ada, berusaha aja dulu gitu, maksud gue kayak gitu. Terus ibu gue tuh nggak ribet, kayak gue tuh tahunya setelah gue kadang suka nanya-nanya gitu ya, suka riset ke orang-orang gitu. Kayak beberapa orang itu kan ada yang kayak bikin syarat gitu, orang tua yang bikin syarat ke anaknya bahwa misalkan anaknya belum pernah nikah nih, mereka tuh pasti kebanyakan kayak misalkan harus sama yang belum pernah nikah juga gitu. Kalau ibu gue enggak ya, ibu gue tuh malah kayak ya terserah, namanya terserah kata dia tuh ya, kalau misalkan mau sama pria yang udah pernah menikah gitu, bahkan yang prianya punya anak juga nggak apa-apa. Ibu gue tuh sewoles itu gitu, dan gue tuh suka karena memang gue pun ngerasa yang kayak gitu tuh it's not a big deal untuk gue ya, untuk gue pribadi. Kayak maksudnya menurut ibu gue ya, kalau misalkan duda sekalipun gitu, ataupun misalkan dudanya punya anak gitu, kalau misalkan pria ini sayang sama gue, ngehargain gue, bisa tulus sama gue, ya kenapa enggak? Dan gue pun ngerasa emang itu masuk akal sih, emang iya, apa enggak gitu. Kayak gue tuh nggak merasa kayak karena gue belum pernah nikah gitu ya, kayak gue tuh sangat mematok banget harus yang belum pernah nikah juga, enggak juga sih. Gue sama yang kayak gitu lumayan fleksibel. Gue ngerti bahwa mungkin nggak mudah ya, nggak mudah gitu, bahwa ketika soal putus doang sama soal cerai gitu, apalagi misalkan ada anaknya. Tapi maksud gue ya itu sebuah risiko yang akan gue terima, akan gue jalani sebaik mungkin gitu, kalau itu sudah menjadi keputusan gue sendiri dan pilihan gue sendiri gitu. Seperti itu. Gue tuh gimana ya, pertimbangan gue dalam melihat pria tuh nggak sempit gitu, nggak yang kayak nggak normal mungkin, maksudnya bukan nggak normal ya, bukan tidak seperti umum gitu. Pertimbangan gue berbeda. Terus ibu gue itu enggak juga kayak, maksudnya kalaupun dia bicara gitu ya, gue ngerasa dia tuh ada perubahan jauh banget. Gue nggak tahu sih dia tuh belajar sendiri di mana gitu, entah dia mungkin dengerin ceramah gitu ya, atau dia belajar psikologi atau apa. Gue ngerasa dia tuh berubah banget, walaupun padahal gue itu nggak pernah yang ngomongin ngasih tahu gitu loh, nggak ngasih tahu harus gini harus gitu, enggak. Gue tuh kadang kalau gue ngomong gue dengerin aja gitu, tapi kayak dia tuh belajar gitu, walaupun gue nggak tahu belajar di mana. Kan ada banyak perubahan banget sih dari yang dulu sampai sekarang, itu jauh banget menurut gue. Maksudnya perubahannya ke arah positif, dan gue tuh bangga gitu punya ibu yang
em, umurnya dia itu tidak menghalangi dia untuk belajar karena ibu gua itu kelahiran 66 ya. Jadi dipastikan umurnya tuh udah banyak banget gitu. Tapi dia tuh mau terus belajar dan memperbaiki diri gitu. Padahal guanya gak pernah minta, gak pernah gimana-gimana sih. Cuman memang gua itu memang ibu gua tuh taunya memang gua itu apa ya, gak pernah bentak-bentak sama gak gimana ya, gak pernah ngegas kayak gitu. Terus ibu gua itu selalu ngajarin gua, dan memang dia pun melakukannya ya, bahwa kayak kalau misalkan kita minta tolong sama orang, kita dibantuin sama orang, bahkan kayak misalkan kayak dia tuh minta tolong yang kayak ke tukang gitu buat benerin apa atau buat ngerjain apa, ibu gue tuh tipe yang nggak segan-segan untuk ngasih sesuatu ke orangnya gitu. Maksudnya di luar uang yang memang harus dibayar gitu kan, biasanya memang ada tarifnya ya, tapi pasti ditambahin gitu sama ibu gua, atau dikasih makanan juga gitu. Itu selalu, dan itu tuh gue suka gitu, dan itu tuh kayaknya kebawa ke gue juga. Jadi memang kayak nggak kesegan-segan gitu untuk yang apa ya, kadang tuh ada beberapa orang yang menurut gue tuh nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih gitu ya. Kadang ada yang minta tolong tuh minta tolong aja gitu loh ya, bagus ya yang dimintain tolongnya tuh nggak minta apa-apa. Cuman maksudnya terkadang tuh kita tuh harus punya apa ya, kalau kayak gitu tuh apa sih, kayak kita tuh harus bisa menempatkan diri gitu. Oh, kalau misalkan kita ada rezeki, ya udah sih kasih gitu, dilebihin gitu loh, maksud gue tuh kayak gitu. Jangan seakan-akan karena orang yang nggak minta gitu, orangnya tuh ya mungkin orangnya juga ngerti attitude ya, terus kitanya tuh nggak tahu diri gitu, nggak mau ngasih. Nah ibu gue tuh selalu ngajarin gue ya, kalau misalkan kita ada ya berbagi gitu, kasih gitu. Jangan, karena ibu gue tuh selalu ngajarin gue, ketika kita banyak berbagi itu bukannya jadi miskin gitu, tapi malah makin banyak rezeki. Dan emang ya sih, ibu gue tuh menurut gue banyak banget rezekinya gitu banyak banget. Dan emang kalau dia tuh literally tiap hari gitu loh, kayak bener-bener niatin tiap hari tuh harus ada bersedekah gitu. Jadi gue kan LDR ya, nggak tinggal bareng sama ibu gue, tapi dia tuh kayak selalu meng-share apa yang dia lakukan hari ini gitu, berbagi apa gitu. Terus pasti selalu kayak gitu. Ya, kalau gue sih suka juga ya yang kayak gitu kata gue tuh. Maksudnya punya keyakinan yang sama, bahwa ketika kita itu berbagi, ketika kita itu mau memberi, apalagi dengan tulus, dengan ikhlas, itu tuh balasannya tuh jauh luar biasa gitu sebenarnya. Makanya rasa hidup adalah memberi gitu kan. Terus yang lainnya tuh ibu gue juga ngajarin gue itu untuk mengerti mana yang penting gitu. Ngajarin gue juga tentang prioritas. Kayak misalkan kalau dulu waktu gue masih ngantor, masih kerja, gue tuh sebenarnya bisa nyuci, tapi gue tuh laundry gitu, karena ibu gue tuh sebenarnya kan tahu kalau gue itu imunnya jelek, gampang sakit gitu. Jadi maksudnya kalau gue udah kerja dan kerjanya tuh capek gitu, udah sih nyuci itu ya nggak apa-apa, di laundry aja kan, sekalian ya bersedekah juga gitu loh. Maksudnya
dalam artian tuh ya kita tuh memberi ke orang yang punya kerjaan itu gitu kan. Ya kayak misalkan kayak gue juga gitu, kayak kalau kalau memang gue daripada misalnya lagi nggak mau bawa kendaraan sendiri, ya gue tuh jadinya tuh ngerasanya ya udah sih gitu, naik ojek online juga nggak apa-apa sih gitu, hitung-hitung nambah berbagi juga gitu, guanya ngerasa lebih comfort, guanya juga bisa lebih saving energi, saving waktu, dan ya gue sekalian membantu profesi orang lain gitu, kayak gitu sih. Dan ibu gue tuh memang kayak gitu, selalu sangat ramah gitu sebenarnya, walaupun kayaknya kayaknya sih sebenarnya itu nggak nurun ke semua anak ya sih, kayak ada beberapa aja gitu. Dan menurut gua ya, kayak ketika ibu gua itu bilang yang paling penting itu adalah, yang dia minta itu paling penting itu suami gua itu adalah orang yang menghargai gua, yang bisa sayang sama gua, yang bisa tulus sama gua. Itu tuh bikin gua tuh ngerasa jadi lebih percaya diri gitu. Karena jadi memang gue juga tahu fokus ibu gue sama fokus gue itu sama gitu, yang gue cari gitu. Jadi sebenarnya gue itu sudah bisa gitu menikah kapanpun, selama guanya memang merasa cocok sama prianya gitu. Kalau ibu gue tuh terserah gue aja. Orang gue tuh kadang gue tuh suka ngetes gitu, nanya yang aneh-aneh gitu, "Ma, boleh nggak kalau misalkan kalau aku nikahnya sama ini orang dari sini gitu, yang jauh-jauh gitu?" Ya terserah, karena kan kamu yang mau nikah gitu. Ibu gue selalu jawabnya gitu. So kayaknya ibu gue tahu sih kalau gue tuh sebenarnya memang anak yang tidak banyak minta dan nuntut. Kalau gue ke dia pun kayak gitu. Ibu gue tuh tahu kalau gue tuh nggak bukan tipe yang kayak banyak banget ribet gitu, banyak banget tuntutan permintaan gitu, enggak. Terus gue juga suka karena ibu gue tuh selalu jujur kalau misalkan ke pria-pria yang gue kenalin ke ibu gue gitu. Ibu gue tuh nggak bakalan kayak ngebagus-bagusin gue gitu loh. Ya dia ngejelek-jelekin juga enggak sih, dia ngomong sesuatu yang memang fakta gitu. Kayak misalkan kayak kan kebanyakan itu kan ditutup-tutupin ya, kayak kekurangan anaknya tuh. Kalau ibu gue tuh nggak akan, ibu gue tuh bakal jujur gitu. Kalau misalkan gue lagi dekat sama pria terus gue kenalin gitu, terus mereka ngobrol tuh, mereka tuh ibu gue tuh kalau ngomongin gue itu jujur. Kayak misalkan menurut dia gue punya sisi kayak siput gitu, yang jadi menurut ibu gue yang sangat set itu kesantaian gue itu kayak siput gitu menurut dia. Terus kayak tentang gue itu susah bangun pagi gitu, pokoknya tentang kekurangan gue dia pasti bilangin sih. Dan gue juga gak merasa tersinggung, gue malah seneng kalau ibu gue bilang. Bahkan sebelum ibu gue bilang pun kayaknya gue pasti bilang sih, karena kan gue semakin gue pengen serius sama orang, gue bakal semakin jujur tentang semuanya. Karena semuanya dia gak kaget-kaget banget gitu ketika hidup bersama Ajeng Nurul Pradinti itu seperti apa gitu, dengan semua seutuhnya gitu, dengan kekurangan kelebihannya juga gitu. Jangan cuman mau nerima kelebihannya saja gitu.
Dan ibu gue itu orangnya nggak bisa disogok. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang pengen kenalan sama gue terus kayak lewat ibu gue ngasih apapun ke ibu gue tuh nggak terpengaruh gitu. Biasanya dia juga pasti kayak nanya ke gue kayak, itu ada yang mau kenalan sama kamu mau nggak diajak kenalan gitu, boleh nggak misalkan dikasih nomor handphonenya. Kalau ibu gue tuh nanya gitu, nggak yang langsung dipaksa untuk kenalan kayak gitu. Dan sejauh ini pun memang kayak ibu gue nggak pernah juga sih kayak kalau gue kenalin pacar gue gitu kok kayak ibu gue, terus ibu gue tuh misalkan berkomentar yang ribet-ribet gitu, enggak sih. Menurut gue tuh ibu gue baik banget sih. Kalau misalkan menurut gue ibu gue lebih tegaan sama gue daripada sama pria-pria yang gue kenalin ke ibu gue gitu. Mungkin karena itu anaknya orang lain ya, maksudnya bukan anaknya dia kan. Kalau anaknya dia sendiri kan kadang dia tuh ngerasa lebih bisa suka-suka dia gitu kayak gitu. Karena ibu gue juga sering ngingetin gue sih bahwa kayak kalaupun memang gue nggak suka gitu sama cowoknya, itu harus tetap sopan ngomongnya gitu, harus tetap baik-baik, jangan ngomong seenaknya gitu. Maksudnya kalaupun nolak itu ngomong baik-baik gitu, jangan ngomong yang jahat gitu, karena kan itu kan anak orang lain gitu. Maksud dia tuh dia mungkin memposisikan kalau misalkan anaknya digituin, disakitin hatinya kan pasti gak enak juga. Jadi maksudnya tuh gue itu dia ajarin untuk jangan seenaknya ke anaknya orang lain gitu. Jangan cuma ngelihat pria ini doang, tapi lihat bahwa pria ini itu adalah seorang anak gitu, yang kalau disakitin orang tuanya juga ikut sakit gitu. Namanya gue pun kayak gitu sih. Gue kalau melihat pria pun jadinya kayak gitu. Nggak cuman, makanya gue nggak mau memperlakukan orang seenaknya juga ya, karena gue nggak mau sembarangan. Karena siapapun pasti dia kan seorang anak juga gitu. Semoga bermanfaat.